paling penting itu ada pada yang namanya Tridharma perguruan tinggi dengan fokus pada yang namanya penelitian dan pengabdian. Dan pemahaman tentang kompetensi ini itu akan dia menjadi sangat penting. Dari sisi kegiatannya itu dalam kegiatan International Conference on Christian and International Religious Studies atau ICCIRS ini sebenarnya bagi kami itu sangat menarik karena diprakarsai langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen. Dan puji Tuhan IAKN Kupang itu mendapatkan kepercayaan luar biasa walaupun dari sisi usia ini kita baru 15 tahun. Saya kira kemampuan untuk bisa mengelola satu event internasional itu oleh karena saya kira dari SDM dosen saya anggap semua bisa. Semua bisa, ada apalagi kami punya kerjasama yang bagus untuk bisa menyelenggarakan event ini dan kepercayaan ini. Karena ini saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Juli. Tempat di Hotel Aston Kupang. Selamat pagi pemirsa Timex Forum. Hari ini kita bertemu lagi di Timex Forum bersama tamu kita yang terhormat, Bapak Rektor Institut Agama Kristen Negeri Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Beliau sebelumnya adalah dari memulai karir bersama IAKN ini dari sekolah tinggi dulu lalu ke institut, jadi cukup lama beliau ada di IAKN. Selamat datang Bapak Rektor. Selamat pagi, salam hormat untuk pemirsa Timex. Sehat-sehat Bapak. Sehat. Terima kasih ya. Jadi hari ini kita bicara satu topik penting karena ada satu topik penting yang kita bahas hari ini adalah IAKN Kupang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah satu event internasional. Namanya the International Conference on Christianity and Interreligious Studies. Jadi konferensi internasional untuk pendidikan Kristen dan yang religius di NTT. Nah ini event yang kedua dan yang pertama kalau tidak salah di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan tahun ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan sebagai OC atau tuan rumah adalah Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Ini suatu kebanggaan tentunya buat kita Nusa Tenggara Timur karena ada event internasional di kampus negeri kita di Nusa Tenggara Timur, dan kita sudah bersama Bapak Rektor, Bapak Harun Natonis, Dr. Harun Natonis, SPD, MSI. Beliau luar biasa dan kita bisa bersama-sama dengan beliau beberapa ke depan untuk membicarakan kegiatan ini, Bapak. Jadi ini suatu konferensi internasional yang mungkin ya suatu kepercayaan luar biasa dari Kementerian Agama ya Bapak untuk Nusa Tenggara Timur khususnya IAKN. Mungkin Bapak bisa di awal ini bisa menjelaskan apa sih kegiatan ini, baik nama maupun tema yang saya lihat itu ya, bisa jelaskan sedikit soal itu dan bagaimana NTT bisa, apalagi IAKN mendapat kepercayaan itu menjadi tuan rumah. Apakah lobby atau mungkin ada ini hingga bisa ditetapkan jadi tuan rumah? Silakan Bapak Rektor. Terima kasih Pak. Salam hormat untuk pemirsa Timex di rumah. Pertama, senang sekali bisa berada di Timex ini. Paling tidak kehadiran kami di sini menginformasikan kepada masyarakat tentang sebuah kegiatan akbar yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Institut Agama Kristen Negeri Kupang dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Adapun nama kegiatan itu adalah di Second International Conference on Christian and Interreligious Studies atau disingkat dengan ICCIRS dengan subtema Religion, Education and Arts Studies Post Humanism Era. Itu tema-tema yang akan diangkat dalam kegiatan ini. Kemudian di samping itu yang tidak kalah penting itu adalah bahwa bentuk kegiatan ini adalah konferensi.
atau blended dengan strategi atau strategi yang digunakan itu adalah ada keynote speaker session atau itu berhubungan dengan jadi all participant. Jadi kemudian ada plenary session education, ada itu mencakup education, ada teologi, ada psikologi and counseling, sociology and philosophy, religion. Kemudian ada art and music. Itu kita lakukan, dan juga ada yang namanya religious studies. Terdapat juga ada 6 plenaris pada waktu yang berbeda. Itu pada waktu yang berbeda di tempat yang saya kira sama. Kemudian ada yang namanya workshop groups. Jadi ada breakout rooms, itu ada 4 atau 4 rooms, and presenter per room workshop itu dengan sistem panel bersamaan. Jadi itu sehingga satu kali kegiatan itu ada begitu banyak ini ya. Jadi sehingga dari sisi partisipannya juga cukup banyak, dari sisi yang akan mempresentasi juga cukup banyak. Dari sisi bentuk kegiatan seperti itu ada 3 kegiatan bentuk kegiatan seperti itu, tapi juga dari sisi sasaran kegiatan itu pertama kita ingin saya kira sebagai perguruan tinggi merindukan ada peningkatan kompetensi dosen, guru, peneliti dan mahasiswa pasca sarjana. Kenapa bagian pertama ini sangat penting? Oleh karena memang dimanapun ya siapapun dosennya, yang paling penting ada kemampuan dosen. Kemampuan dosen yang paling penting itu ada pada yang namanya tridharma perguruan tinggi dengan fokus pada yang namanya penelitian dan pengabdian. Dan pemahaman tentang kompetensi ini itu akan dia menjadi sangat penting, dan ini bagi kami penting karena itu ini. Jadi itu akan dampak pada jafung dosen, tapi ada akreditasi kampus, tetapi juga berdampak pada guru yang mau naik pangkat dari katakanlah dari 4A ke 4B, dia sudah punya kalau dia mengikuti jadi ada kemudahan-kemudahan di sini. Ini kemudian pada peneliti dan pada mahasiswa, khususnya mahasiswa program pasca sarjana baik dari S2 dan juga S3. Kemudian di dalamnya juga kita rencanakan ada publikasi ilmiah. Jadi publikasi ilmiah baik di jurnal internasional di jurnal internasional terindeks Scopus, tetapi juga publikasi jurnal ilmiah pada yang terindeks Sinta. Itu kita harap ya terindeks Sinta, tetapi juga ada proceeding internasional, kemudian ada pembentukan kerjasama antar perguruan tinggi. Paling tidak semua. Jadi khususnya dalam kaitan dengan pengelolaan jurnal. Jadi ini tercipta satu kolaborasi yang bagus nanti antara sebuah perguruan tinggi yang menjadi partisipan dalam kegiatan atau event internasional ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah mungkin untuk kerjasama antar perguruan tinggi ini Bapak Rektor, apakah hanya setingkat di Institut Agama Kristen atau mungkin inter perguruan tinggi? Saya kira umum. Jadi internal tetapi juga ada eksternal. Karena itu saya sampaikan bahwa tidak hanya jadi internal misalnya di provinsi ini, tetapi juga di Indonesia, tetapi juga eksternal. Jadi kita inginkan biasnya itu sampai di luar negeri. Itu bias dari kegiatan ini. Sehingga dari sisi kegiatannya itu dalam kegiatan International Conference on Christian and International Religious Studies atau ICCIRS ini sebenarnya bagi kami itu sangat menarik karena diperkarsai langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen. Dan puji Tuhan YKN Kupang itu mendapatkan kepercayaan luar biasa walaupun dari sisi usia ini kita baru 15 tahun. Dan segala keterbatasan itu tentu ada. Tetapi mendapatkan kepercayaan hayatan internasional dengan saya kira biayanya betul-betul di backup oleh Bimas Kristen itu sesuatu ini. Nah untuk mendapatkan kepercayaan ini ada banyak hal. Pertama misalnya dari sisi gedungnya apa segala macam, tetapi saya kira kalau IAKN dipilih bagi kami adalah IAKN memiliki kemampuan. Saya kira kemampuan untuk bisa mengelola satu event internasional itu oleh karena saya kira dari SDM dosen saya anggap semua bisa ada, apalagi kami punya kerjasama yang bagus untuk bisa menyelenggarakan event ini dan kepercayaan ini. Karena harus dimulai dari kerjasama internal dulu karena
semua yang ada di dalam harus bersatu untuk menyukseskan kegiatan yang besar ini. Dan kami juga mendapat dukungan dari teman-teman PTKN lain, misalnya IAKN Toraja dan IAKN Palangkaraya. Jadi kami 3 bergabung, tetapi bahwa tempatnya di Kupang, kepercayaan tempatnya di Kupang. Jadi kami selalu support karena itu dilakukan dengan berbagai hal dan saya kira bisa berjalan dengan baik. Jadi bersama dengan PTKN lain, mulai dari SC-nya, tetapi juga ada OC-nya. Ya, OC-nya. Silakan Bapak. Jadi artinya gini, saya lihat bahwa peserta narasumber ini kan akan datang dari berbagai, tidak saja dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Mungkin Bapak bisa jelaskan bahwa berapa banyak peserta yang akan datang ke Kupang, termasuk dengan narasumber semua. Iya. Oke. Sebelum saya sampai pada jumlah peserta termasuk ini, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Hotel Aston Kupang. Semua terpusat di Aston. Iya, semua terpusat di Aston. Memang itu pilihan pertama, kita lihat serananya oke untuk bisa mendukung kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan event internasional ini. Itu yang paling penting. Yang kedua, dari sisi peserta, kita hitung dan ada keynote speaker, ada panel speaker, kemudian ada workshop presenter, kemudian ada partisipan. Jadi ini kemudian tambah dosen dan mahasiswa dan total peserta yang diharapkan akan hadir, dan saya kira sudah kita confirm itu 500 orang. 500 orang itu terdiri dari keynote speaker sendiri, itu ada keynote speaker sendiri itu ada Pak semula direncanakan Pak Menteri, tetapi karena Menteri mendapatkan tugas mendadak harus ke Jepang sehingga digantikan oleh Pak Wakil Menteri. Kemudian Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur diwakilkan pada Pak Wakil Gubernur. Kemudian oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jean Marie Tulung STH MPD. Kemudian invite speakers, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, itu ada 29 orang. Dari 29 orang ini ada pembicara dari luar negeri, ada dari berbagai negara. Saya coba sebutkan misalnya dari Belanda, dari Belgia, dari Jerman, dari Australia, dari Korea, dari Amerika, dari dalam negeri Indonesia jadi Korea, kemudian ada Jerman, kemudian ada dari Afrika dan seterusnya. Itu juga kita punya. Pembicara-pembicara yang saya maksudkan ini itu datang dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi ada musiknya itu yang punya ada seni, kemudian ada education, ada psikologi, ada sosiologi. Jadi semua disiplin ilmu ada. Di dalam negeri juga kita pilih pakar-pakar terbaik yang saya kira namanya juga begitu nanti dia presentasi, paling tidak semua ini mereka yang akan ikut dalam kegiatan ini pasti akan senang. Jadi orang-orang ternama lah yang akan ada di sini. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa dari luar negeri juga cukup banyak, dari berbagai negara, dan saya kira ini event yang luar biasa karena menghasilkan hampir semua negara ada di sini, dari Eropa, dari Amerika, kemudian dari Asia, dari Australia. Jadi Afrika ada juga, dari termasuk dalamnya dari Australia. Jadi semua benua ada di Kupang untuk satu event itu. Itulah kenapa saya katakan bahwa ini event internasional, dan mungkin baru pertama kali terjadi di NTT, di mana menghadirkan pakar-pakar internasional, pembicara internasional yang bicara tentang musik, yang bicara tentang psikologi, yang bicara tentang education, yang bicara tentang filosofi, psikologi, dan seterusnya. Ada banyak lah ilmu. Jadi semua disiplin ilmu itu ada di kegiatan ini. Jadi itu, sehingga dengan demikian bagi kami, kenapa saya katakan ini satu kegiatan yang luar biasa, oleh karena itulah dari sisi keynote speakernya, kemudian ini Kalau di dalam negeri itu lebih banyak orang-orang yang dianggap sudah ahli. Saya kira tidak asing di layar kaca atau baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Orang-orangnya tidak asing bagi kita. Ditambah dengan pimpinan perguruan tinggi yang ada di PTKN yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Itu kira-kira dari sisi ini. Nah, ini kita lihat kalau apa yang disampaikan Bapak Rektor terkait dengan narasumber itu sungguh luar biasa, dan pasti IAKN sebagai tuan rumah sudah berjuang untuk pasti menampilkan yang terbaik. Nah, bagaimana persiapan
IAKN sendiri sebagai tuan rumah dalam mempersiapkan kegiatan ini? Siapa-siapa saja yang terlibat? Apakah hanya orang-orang di IAKN atau mungkin libatkan juga orang-orang dari kementerian atau mungkin dari pihak lain? Karena ini harus sukses. Terima kasih. Jadi dari sisi persiapan, posisi kami hari ini boleh saya sampaikan 90% siap. Itu dari sisi tempatnya, dari sisi pengaturan waktunya, dari sisi ini untuk jadi pesertanya, pengaturan-pengaturan berkaitan dengan penjemputan tamu sampai dengan nanti final untuk mereka kembali. Jadi semua persiapan layanan itu bagi kami sudah dibagi habis. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa semua orang di IKN Kupang tidak ada satupun yang tidak terlibat. Mulai dari cleaning service sampai dosen pegawai semua. Karena itu memang 1-2 hari ini bagi kami ini hayatan di mana IKN akan libur tanpa diliburkan. Maksudnya libur di kampus tapi kerjanya di hotel. Betul. Kegiatan itu. Jadi itulah sebabnya saya sampaikan bahwa 99%. Dan saya yakin tamu tidak akan dikecewakan. Itu keyakinan itu. Itu tekad. Itu tekad. Tidak boleh tamu kecewa. Sedikit pun tidak boleh kecewa. Makanya saya bilang ketika lihat tamu bergerak sedikit pasti ada membutuh sesuatu. Maka orang IKN harus standby. Ya, apalagi ini kan tamu dari luar negeri datang juga banyak. Ya. Pelayanannya harus. Ya, karena dia dari luar negeri datang di sini karena IKN Kupang. Jadi karena itu harus Jadi saya bilang sampai lirikan matanya saja sudah harus dibaca itu. Lirikan mata itu belum apa ya keluar dari mulut. Lirikan matanya saja sudah harus dibaca. Wah, ini luar biasa. Ya. Persiapan. Ya. Oh ya. Itu dari sisi kesiapan. Nah, ini ketika berada di Nusa Tenggara Timur dan IAKN sendiri sebagai OC-nya atau penyelenggara atau tuan rumah. Nah, ini tentu kegiatan ini diharapkan ada dampak buat tidak hanya kampus IAKN sendiri atau Institut Agama Kristen di seluruh wilayah Indonesia, tapi mungkin juga berdampak pada kampus-kampus atau perguruan tinggi yang lain dan juga masyarakat NTT. Bagaimana ini bisa diharapkan ini bisa diwujudkan seperti itu, Bapak Rektor. Karena paling tidak jangan sampai hanya datang hanya IKN saja yang rasa, yang lain tidak merasakan. Paling tidak ada satu hajatan besar, tapi mungkin dampaknya juga buat kampus-kampus kita yang lain di Nusa Tenggara Timur. Karena ini juga menyangkut dengan pengembangan sumber daya manusia. Apalagi tadi Bapak Rektor sendiri sudah menyampaikan bahwa ini datang para pakar. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama, kita ini menimbulkan kepercayaan masyarakat. Jadi itu kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi di NTT. Bahwa sekolah di NTT tidak kalah saing dengan sekolah di luar NTT. Itu yang paling penting. Jadi masyarakat harus percaya bahwa perguruan tinggi di NTT itu tidak hanya sekedar ini. Tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan output yang memiliki kemampuan yang saya kira akan memiliki daya saing baik di tingkat ini ya, nasional maupun internasional. Dan itu sudah dibuktikan IKN Kupang. Jadi IKN Kupang walaupun usianya baru 15 tahun misalnya, dari sisi ini saja itu orang dari luar daerah kuliah di IKN Kupang kok. Banyak dari Jawa kuliah di IKN Kupang, ada dari Papua, bahkan dari Korea Selatan. Ada mahasiswanya kuliah di IKN Kupang. Itu pertama, itu kepercayaan dulu. Kalau kita punya kepercayaan. Yang kedua, kita ingin membangkitkan minat dan bakat dosen untuk menulis, termasuk guru dan peneliti. Karena kesulitan dosen untuk meneliti itu salah satu adalah kemampuan ya. Jadi strategi untuk bisa memiliki tulisan itu dan seterusnya. Sehingga dampaknya itu besar karena kalau ingin katakanlah seorang dosen memiliki publikasi internasional yang ke Q1, Q2 atau Q3 Scopus ataupun Sinta itu tidak gampang. Jadi dari sisi konstruksi bahasa, kemudian kelayakan untuk bisa diterima di satu Scopus internasional itu tidak gampang. Karena itu menurut kami ya kepercayaan diri para dosen bahwa ternyata saya bisa. Nanti kan dengan berbagi ilmu dari para pakar ini, maka internal IKN Kupang itu juga akan memiliki daya saing, tetapi biasanya ke teman-teman yang ada di NTT ini, karena banyak juga teman-teman dari NTT juga yang terlibat nanti dalam summit jurnal apa segala macam, termasuk ikut mempresentasikan jurnalnya. Jadi yang ini bukan hanya soal pembicara di luar, tapi jumlah yang summit jurnal untuk nanti terlibat ini itu hampir 300-an orang. Kalau tidak salah itu ada 200, hampir 230-an peserta, dan itu datang dari berbagai perguruan tinggi yang ada di NTT, yang di luar NTT, yang ada luar. Jadi jumlah partisipannya yang akan hadir baik on-site maupun online itu cukup tinggi partisipannya. Jadi
jumlah peserta yang akan itu yang kita bilang bahwa dalam 4 ruang ini disediakan itu dibagi menurut rumpun ilmu. Itu jadi dampaknya. Jadi sehingga masyarakat itu akan memiliki pengetahuan baru dari sisi menulis. Yang ketiga, harapan kami ialah bahwa jadi pertama membangkitkan minat pembakat. Kita sudah harus waktunya untuk kita memiliki daya saing. Jadi bahwa perguruan tinggi NTT dengan apa yang dilakukan oleh IAIN Kupang, maka dia akan berdampak pada rekan-rekan di perguruan tinggi lain. Kita semua akan ikut memacu diri untuk saya kira memajukan ternyata bahwa kenapa IAIN bisa, yang lain tidak bisa. Ya kan, IAIN kok usianya baru 15 tahun. Jadi semacam motivasi. Ya. Tapi juga hal yang paling penting menurut saya ialah bahwa di perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur ternyata bisa melakukan satu event yang saya kira tidak kalah saing dengan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi kita sekali lagi kepercayaan dari masyarakat terhadap perguruan tinggi NTT khususnya IAIN Kupang itu kita sangat harapkan melalui harapan kita itu. Tadi Bapak menyinggung soal partisipan dan di dalam itu juga diharapkan untuk meningkatkan mutu guru. Nah, terkait dengan partisipan ini, apakah dari sekian ratus partisipan yang nanti dihadirkan di forum ini atau konferensi ini, apakah ada dari kalangan guru kita di NTT? Ya, ada. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa ada peneliti, ada guru, ada dosen. Jadi itu yang saya bilang. Jadi kalau guru saja sudah bisa submit jurnalnya untuk terlibat dalam kegiatan ini, ya itu luar biasa. Ya, karena tidak ada alasan misalnya guru ya dari golongan ini untuk naik ke golongan 4B atau 4C misalnya begitu kalau tidak punya jurnal. Apalagi dosen. Kami dosen lebih sulit. Untuk jadi asisten ahli ke lektor saja itu sudah luar. Apalagi ke lektor kepala dan guru besar. Ya. Nah itu jurnal itu menjadi penting. Jadi itu yang saya bilang tadi sangat bermanfaat. Makanya peserta kami harapkan ya jadi nanti kita bikin kita buat online sehingga para guru atau para penyuluh atau para peneliti bisa mengikuti kegiatan ini secara online. Jadi online. Jadi itu dampaknya menurut kami. Nah, ini bicara fasilitas online, ini fasilitasnya apakah dalam kepenelitian ini? Itu yang saya bilang kenapa kita pilih Hotel Aston. Karena kita jadi kekuatan server di sana, kita harap akan bisa mendukung. Jadi karena itu panitia sudah mengantisipasi dengan server yang ada di sana sehingga bisa menjangkau itu. Kan kita tidak bisa mengkiri bahwa kegiatan ini tidak hanya diikuti di dalam di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi bisa di luar provinsi. Karena itu berapapun orang harus bisa ditampung dalam ruang itu, ruang Zoom. Dan saya bilang partisipan yang kita pastikan itu ada 500-an, tetapi yang tidak bisa kita pastikan adalah mereka yang di luar itu, karena itu sudah diantisipasi. Jadi saya kira masyarakat, guru, peneliti ataupun siapa saja silahkan. Nanti tinggal ini dia punya Zoom linknya itu nanti kita bagikan sehingga semua bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini sebelum masuk ke terakhir, saya lihat di invite panel speaker ada nama Bapak Rektor. Ya. Nah ini apa yang akan Bapak Rektor sampaikan? Saya kira kalau saya tentang PAK yang humanis. PAK yang humanis. Jadi pendidikan agama Kristen yang memanusiakan manusia. Jadi kenapa saya pakai PAK yang humanis? Oleh karena kita jangan sampai pendidikan agama Kristen justru hasil pendidikan agama Kristen menghadirkan kekerasan. Orang belajar habis pendidikan agama Kristen justru tambah nakal. Nah, itu jadi PAK. Jadi bagaimana PAK itu membuat orang merasa ada unsur kasih sayang di sana. Ya mulai dari metodenya dan seterusnya sehingga nanti pada akhirnya membuat orang merasa nyaman. Jadi suka belajar agama dan suka melaksanakan apa yang dipelajari dari agamanya. Jadi istilahnya satu kata dan perbuatan. Ya, satu apa yang diterima, apa yang dikeluarkan harus sama. Ya, itu yang PAK yang humanis. Dan jangan lupa PAK yang humanis ini saya sudah coba dan sudah masuk dalam Scopus internasional. Luar biasa. Kisah satu malah. Yang saya ingin sharing. Kenapa yang ini? Jadi sebenarnya kalau namanya bisa masuk di internasional itu mesti bukan hal yang lama, yang baru dan menarik. Paling tulisan itu buat penasaran masyarakat dan situ, termasuk reviewer. Nah ini dalam kegiatan ini juga bagaimana jurnal-jurnal para dosen atau mungkin ini masuk di Scopus. Mungkin Bapak singgung sedikit saya soal Scopus ini apa, karena kita kan orang awam ini.
Scopus itu satu ya standar tulisan ilmiah yang oleh ya dimiliki standar yang paling tidak diakui di dunia internasional. Jadi itu untuk masuk ke misalnya yang disebut Scopus itu, persaudara kaidah ilmiahnya itu kan ada banyak dari sisi konstruksi bahasanya, metodologinya, termasuk ilmunya. Jadi ada ini ilmu baru atau tidak dan seterusnya. Itu ada unsur kebaruan istilahnya. Unsur kebaruan. Ya, dan dia harus memiliki ya istilahnya hal baru ada di dalam. Hal baru ini. Jadi itu ya Scopus. Jadi untuk masuk ke sana ternyata dia tidak gampang. Jadi baik ada. Jadi nanti kita misalnya saya kirim ke Afrika misalnya begitu. Jadi dia kalau ke Scopus itu dia harus dikirim ke luar negeri. Jadi udah di dalam negeri lebih banyak Sintah dan seterusnya. Scopus juga. Jadi perbedaan Scopus dan Sintah itu jadi, di situ ya. Di Amerika, ada di Jerman. Jadi kalau ada dosen bisa terbit, wah itu ya luar biasa ya, kita punya Bapak Rektor, punya hasil penelitian kan sudah bisa masuk ke Scopus, itu suatu hal yang luar biasa. Ini juga mungkin memotivasi buat para dosen atau peneliti yang lain, khususnya kita di Nusa Tenggara Timur. Iya, saya kira sudah banyak. Jadi SDM di Nusa Tenggara sudah banyak kok yang tembus di teman-teman di Undane yang sudah profesor tidak mungkin tidak tembus, harus tembus. Itu pasti harus itu dan seterusnya. Sehingga bagi saya sebenarnya SDM misalnya dosen-dosen di SDM itu bukan dosen yang ini tidak kalah saing kok dengan dosen-dosen dari luar daerah. Undana kita sekarang sudah luar biasa. Saya harus angkat jempol. Inggris juga sudah luar biasa sekarang. Adanya 2 profesor baru dan seterusnya. Kita juga akan ada muncul profesor-profesor baru ya sudah. Dan ini tandanya bahwa NTT sedang ya mulai bangkit dari sisi SDM. Dan saya pikir masyarakat NTT tidak akan dikecewakan ke depan melalui perguruan tinggi yang ada di NTT. Baik Bapak Rektor, terima kasih sudah berbagi dengan kita, dengan masyarakat di luar terkait dengan kegiatan internasional kita di Kupang. Demikian pemirsa Timek Forum, hasil perbincangan kami dengan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Bapak Dr. Harun Natonis SPD MSI. Kita jumpa lagi di forum Timek Forum yang berikutnya.